Cahaya biru pucat dari layar laptop mewah di hadapannya menjadi satu-satunya sumber penerangan di ruang kerja yang luas dan temaram itu. Jari telunjuk Donita, yang lentik dan terawat, terdiam sejenak di atas permukaan mousepad yang dingin. Satu klik. Hanya satu klik kecil yang baru saja menggerakkan sejumlah uang yang nominalnya bahkan terasa tidak nyata bagi kebanyakan orang. Notifikasi, transfer berhasil, berwarna hijau muncul di layar. Warnanya menenangkan, tapi entah kenapa, rasanya justru menusuk di ulu hati. Angka 0 di belakang nominal itu berbaris begitu rapi, seperti pasukan yang baru saja ia kirim berperang demi kebahagiaan orang lain. Ini adalah pelunasan tahap akhir. Lunas. Sebuah istana megah di kawasan elit permata hijau, sebuah rumah yang bahkan tidak pernah ia impikan untuk dirinya sendiri, kini resmi terbayar lunas. Olnya, Donita menghela napas panjang, napas yang terasa berat dan tertahan di dadanya. Ia mematikan layar laptop. Seketika, ruangan itu kembali gelap, hanya diterangi oleh gemerlap jutaan lampu kota Jakarta dari balik jendela kaca raksasa yang terbentang dari lantai hingga langit-langit. Ia menyandarkan punggungnya di kursi kerja ergonomis seharga puluhan juta. Sebuah ironi. Kursi ini ia beli untuk kenyamanannya bekerja. Bekerja membanting tulang mencari uang yang kini berpindah tangan begitu mudah. Ia memijat pelipisnya pelan. Kepalanya pening. Bukan pening karena angka. Ia adalah seorang wanita bisnis sejati. Di usia yang relatif muda, ia adalah direktur utama dan pemilik tunggal dari perusahaan garmen ekspor yang ia rintis dari nol. Ia memulainya dari satu mesin jahit di kamar kontrakan sempit bertahun-tahun lalu. Ia terbiasa bernegosiasi alot dengan klien-klien internasional, terbiasa menandatangani kontrak bernilai miliaran dolar. Uang adalah alat, dan ia adalah ahli dalam menggunakannya. Namun, transaksi barusan terasa sangat berbeda. Rasanya bukan seperti investasi bisnis. Rasanya seperti kerugian. Seperti pengorbanan yang sia-sia. Rasa getir yang sudah sangat akrab itu kembali mengganjal di tenggorokannya. Matanya beralih ke satu-satunya foto pribadi di meja kerjanya yang sangat rapi. Sebuah bingkai perak yang elegan, menampilkan foto pernikahan mereka 3 tahun lalu. Suaminya. Pria itu tersenyum begitu lebar dan menawan di foto itu. Senyum yang sama yang dulu meluluhkan hatinya, meruntuhkan benteng kemandirian yang sudah ia bangun tinggi-tinggi. Ilham adalah pria yang baik, tutur katanya lembut. Perlakuannya manis. Di mata orang luar, Ilham adalah definisi suami idaman. Tapi Donita tahu sisi lainnya. Ilham adalah pria yang rapuh di hadapan ibunya. Ia adalah anak laki-laki yang tidak pernah bisa, atau tidak pernah mau, berkata, tidak, pada wanita yang melahirkannya. Dan cinta Donita pada Ilham adalah titik lemah terbesarnya. Sebuah celah menganga dalam pertahanannya yang kokoh. Cinta itu yang membuatnya buta, atau lebih tepatnya, memilih untuk pura-pura buta. Cinta itu yang membuatnya terus-menerus mengulurkan tangan, memberi, dan memberi lagi, dengan harapan tipis bahwa suatu hari nanti, pemberiannya akan dianggap cukup. Ibu Ratih. Nama itu terlintas di benaknya, dan rasa getir di tenggorokannya seketika berubah menjadi pahit. Ibu Ratih, ibu mertuanya, tidak pernah menyukainya. Donita tahu itu. Sejak hari pertama Ilham memperkenalkannya, Donita bisa melihat tatapan itu. Tatapan mata yang menilai, mengukur, menimbang. Bukan tatapan seorang calon ibu yang menyambut calon menantu. Tapi tatapan seorang pedagang yang sedang menilai sebuah aset. Di mata Ibu Ratih, Donita bukanlah wanita sukses hasil kerja keras. Donita hanyalah kebetulan sukses. Ia adalah wanita biasa yang beruntung, yang kini memiliki kewajiban moral dan finansial mutlak untuk mengangkat derajat keluarga suaminya. Ibu Ratih tidak pernah melihat jam-jam panjang Donita bekerja, tidak pernah tahu negosiasi alot hingga dini hari. Ia hanya melihat hasil akhirnya, uang. Tidak pernah ada pujian tulus. Tidak pernah ada pelukan hangat yang terasa seperti seorang ibu. Yang ada hanya sindiran halus tentang hijabnya yang katanya terlalu kaku, tentang dirinya yang terlalu sibuk bekerja hingga lupa kodrat. Yang ada hanya daftar permintaan, daftar kebutuhan, dan kini, sebuah rumah. Donita bangkit dari kursinya. Ia berjalan tanpa alas kaki di atas lantai marmer dingin apartemen penthouse-nya. Apartemen ini adalah istananya yang sesungguhnya. Istana yang ia beli lunas dengan uangnya sendiri. 2 tahun penuh sebelum ia mengenal Ilham. Ini adalah simbol kemerdekaan dan pencapaiannya. Setiap sudutnya ia desain sendiri dengan seleranya. Pemandangan kota dari ketinggian ini adalah saksi bisu air mata,
keringat, dan kesepiannya dalam membangun impian. Namun, rumah baru di permata hijau itu, ia pernah melihatnya sekali, saat Ibu Ratih menunjuk-nunjuk lokasinya. Jauh lebih besar, lebih megah, lebih pamer. Dengan pilar-pilar besar di teras depan dan taman yang luasnya berlebihan. Rumah itu dibangun untuk gengsi, bukan untuk kenyamanan. Rumah itu adalah trofi kemenangan Ibu Ratih. Trofi yang ia menangkan dari menantunya sendiri. Dan bagian yang paling menyakitkan adalah kenyataan ini. Sertifikat rumah itu akan segera terukir atas nama Ratih Puspita, sementara seluruh tagihan, dari DP hingga pelunasan, ditarik lunas dari rekening bank atas nama Donita Aulia. Ia berdiri termangu di depan jendela kaca, menatap jutaan lampu di bawah yang berkelip seperti permata palsu. Ia merasa sangat sendirian. Ia merasa seperti mesin ATM berwujud manusia. Sebuah dompet berjalan yang tebal, yang bisa dibuka kapan saja, oleh siapa saja yang bernama Ilham atau Ratih. Ia sudah memberikan segalanya. Ia membiayai bisnis kafe Ilham yang gagal total tahun lalu, menelan kerugian ratusan juta tanpa pernah mengeluh. Ia membelikan Ilham mobil sport mewah, yang katanya untuk menunjang penampilan saat bertemu klien. Meski Donita tahu Ilham tidak punya klien, ia mentransfer uang bulanan yang jumlahnya fantastis untuk Ibu Ratih. Dan kini, sebuah rumah miliaran. Apalagi selanjutnya? Ia lelah. Lelah bekerja keras hanya untuk dihargai sebatas nominal di rekeningnya. Lelah terus-menerus mencoba membeli cinta dan penerimaan dari orang-orang yang seharusnya mencintainya tanpa syarat. Jauh dari penthouse mewah yang hening itu, di sebuah rumah kontrakan lama yang sempit dan pengap, rumah yang sebentar lagi akan mereka tinggalkan dengan angkuh, suara tawa riuh terdengar. Ilham baru saja menutup telepon. Ia menoleh pada ibunya yang duduk di sofa butut. Wajah wanita tua itu berseri-seri penuh kemenangan. Uang sudah ditransfer. Lunas. Ibu Ratih tertawa. Suaranya melengking, membayangkan wajah-wajah iri teman arisannya saat mereka melihat istana barunya. Akhirnya, ia akan menjadi nyonya besar. Ia akan dihormati. Ilham ikut tersenyum. Melihat ibunya bahagia adalah kebahagiaannya. Perasaan tidak nyaman karena baru saja menguras habis tabungan istrinya, ia kubur dalam-dalam. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Ini adalah bakti seorang anak. Dan Donita? Donita punya banyak uang. Ini, kan demi kebahagiaan keluarga. Baginya, uang Donita adalah uang mereka. Pernikahan berarti berbagi. Dan dalam definisinya, Donita yang bertugas berbagi, sementara ia dan ibunya yang bertugas menerima. Pelunasan itu hanyalah puncak dari gunung es pengorbanan. Proses pembelian rumah selama 3 bulan terakhir adalah sebuah parade panjang yang menguji batas kesabaran Donita. Ia, yang terbiasa memimpin rapat dewan direksi dengan agenda padat dan efisien, kini harus duduk berjam-jam dalam pertemuan yang tidak produktif. Ia yang mengurus semua dokumen legal, bernegosiasi alot dengan bank untuk mendapatkan bunga terbaik, dan mengatur jadwal notaris. Sementara itu, peran Ilham dan Ibu Ratih murni hanya soal selera. Dan selera mereka sangat mahal. Donita masih ingat dengan jelas kunjungan mereka ke galeri marmer impor. Ibu Ratih berjalan menyusuri lorong-lorong batu alam itu seperti seorang ratu. Tangannya yang dipenuhi cincin menunjuk-nunjuk tanpa ragu pada lempengan batu termahal yang didatangkan langsung dari Italia. Alasannya sederhana. Warnanya paling mengilap dan sama dengan yang dipakai di rumah artis idolanya. Ilham, yang berdiri di samping ibunya, hanya mengangguk-angguk setuju. Matanya berbinar melihat kemewahan itu. Ia sama sekali tidak melirik label harga yang angkanya fantastis. Donita, yang otaknya langsung mengkalkulasi biaya per meter persegi, hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pasrah. Ia yang akan membayarnya. Kejadian itu terulang terus-menerus. Saat memilih lampu kristal, Ibu Ratih memilih yang paling besar dan paling berkilauan, yang menjuntai dramatis, lebih mirip lampu lobi hotel bintang 5 daripada rumah tinggal. Saat memilih kitchen set, ia menolak semua desain minimalis yang elegan pilihan Donita, dan bersikeras pada desain kayu jati berukir rumit yang harganya 3 kali lipat. Setiap pilihan Ibu Ratih adalah tentang pamer, tentang status, tentang membuktikan sesuatu kepada dunia. Dan Ilham? Ilham adalah pemandu sorak terbaik bagi ibunya. Ia akan memuji setiap pilihan ibunya setinggi langit, lalu menoleh ke Donita dengan senyum manis andalannya, senyum yang seolah berkata, ini demi kebahagiaan ibu. Donita menelan semua kepahitan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bakti. Ia mencoba melihatnya sebagai investasi kebahagiaan keluarga. Namun,
Di sela-sela pemilihan material mahal itu, Ibu Ratih tidak pernah lupa menyelipkan jarum-jarum sindirannya. Saat Donita sibuk menjawab telepon bisnis penting di lokasi proyek, Ibu Ratih akan berbisik cukup keras kepada Ilham, mengomentari betapa sibuknya menantunya itu, seolah-olah menjadi wanita karir adalah sebuah aib. Ia akan mengeluh betapa sepinya rumah tanpa suara tangis bayi. Sebuah tembakan langsung ke arah Donita yang belum juga memberinya cucu. Donita hanya diam. Ia tidak pernah membalas. Ia tidak pernah menjelaskan bahwa ia sengaja menunda kehamilan. Ia tidak pernah mengungkit bahwa ia harus bekerja ekstra keras justru untuk menutupi kerugian bisnis kafe Ilham yang gagal total tahun lalu. Sebuah kegagalan yang memakan ratusan juta tabungan Donita, namun dengan mudah dimaafkan oleh Ibu Ratih. Bagi sang mertua, kegagalan Ilham adalah karena modal dari Donita kurang besar. Selalu Donita yang salah. Kini, rumah itu telah lunas. Donita berharap semua pengorbanan finansial dan mental itu akan berakhir. Ia berharap setidaknya ada sebuah makan malam keluarga yang hangat, sebuah ucapan terima kasih yang tulus. Namun, harapannya kembali pupus. Ibu Ratih, yang kini energinya meluap-luap, segera mengumumkan rencananya. Ia akan mengadakan syukuran besar-besaran. Pesta peresmian rumah. Bukan sekadar pengajian dan tumpengan, tapi sebuah pesta sosialita yang megah. Hati Donita mencelos. Tapi ia berusaha mendukung. Ini adalah kesempatan, pikirnya. Kesempatan untuk akhirnya berdiri di samping Ilham, menyambut tamu sebagai Nyonya Ilham Gunawan, sebagai bagian utuh dari keluarga. Ia mulai membayangkan gaun yang akan ia pakai, makanan yang akan ia pilihkan. Kenyataan menamparnya dengan cepat. Ibu Ratih dan Ilham segera membentuk tim panitia internal mereka sendiri. Berdua, mereka sibuk berdiskusi di meja makan, membolak-balik majalah interior, dan tertawa-tawa membicarakan daftar tamu. Donita sama sekali tidak dilibatkan. Setiap kali ia mencoba bergabung, menawarkan bantuan, Ibu Ratih akan mengibaskan tangannya. Wanita tua itu berkata bahwa Donita tidak perlu repot. Donita pasti sibuk dengan bisnisnya. Ilham akan menimpali dengan lembut, menyuruh Donita fokus saja bekerja, biar urusan pesta ia dan ibunya yang tangani. Donita merasa terasing. Terlempar dari lingkaran kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Puncaknya adalah ketika ponselnya mulai menerima notifikasi tagihan. Ilham, dengan santai, mengirimkan deretan nomor rekening dan nominal yang harus ia transfer. Tagihan catering termahal di kota, dengan menu buffet impor yang harganya puluhan juta. Tagihan dekorasi bunga segar yang didatangkan dari luar negeri, yang biayanya cukup untuk membeli mobil baru. Tagihan pencetakan undangan mewah berlapis bludru. Dan yang paling menyakitkan, tagihan untuk puluhan seragam panitia berbahan sutra emas. Panitia. Donita bahkan tidak tahu siapa saja anggota panitia itu. Ia adalah bendahara. Itu perannya. Bukan menantu, bukan istri, bukan bagian dari keluarga. Ia hanyalah sponsor utama yang bertugas memastikan dana mengalir lancar. Ia mencoba berbicara pada Ilham, mengungkapkan perasaannya. Bukan soal uangnya, tapi soal keterlibatannya. Ilham, seperti biasa, sangat pandai menghindar dari konfrontasi. Ia memeluk Donita, mencium keningnya, dan meyakinkannya. Ilham berkata bahwa Donita adalah bintangnya. Ilham tidak mau Donita lelah mengurus hal-hal teknis. Ilham ingin Donita datang nanti, cantik, segar, dan menikmati pesta. Sebagai tamu kehormatan. Tamu kehormatan. Kata-kata itu menggema di telinga Donita. Temu. Sebuah kata yang menciptakan jarak. Seorang tamu yang membayar seluruh tagihan pesta. Donita tersenyum getir di depan suaminya. Tapi di dalam hatinya, sebuah retakan kecil mulai muncul. Sebuah retakan yang, tanpa ia sadari, akan segera membelah pernikahannya. 3 malam sebelum hari Haji hawa di Jakarta terasa gerah. Namun pendingin udara di dalam mobil mewah Donita membuat segalanya terasa sejuk, meski hatinya tidak. Ia baru saja meninggalkan kantornya. Rapat maraton dengan tim desainer untuk koleksi musim semi di Eropa baru saja selesai. Ia lelah. Lelah yang terasa sampai ke tulang. Saat ia membuka pintu apartemen penthouse-nya, ia tidak disambut oleh keheningan yang biasa. Ia mendengar suara tawa. Tawa Ilham. Dan yang lebih melengking, tawa Ibu Ratih. Sekelebat harapan tipis muncul di hatinya. Mungkin malam ini berbeda. Mungkin mereka sedang menunggunya pulang untuk membahas detail final pesta. Ia meletakkan tas kerjanya, tas kulit mahal yang berisi proposal dan kontrak miliaran, di dekat pintu.
Ia memaksakan seulas senyum di wajahnya yang lelah dan berjalan menuju sumber suara. Pemandangan di ruang tamu membuatnya berhenti melangkah. Ilham dan Ibu Ratih sedang duduk di sofa beludru mewah mereka, membungkuk di atas meja kopi. Meja itu penuh dengan contoh-contoh kain. Kain sutra berwarna emas mentereng, kain tule bertabur permata imitasi, dan beludru berwarna perak. Jelas sekali, ini adalah bahan untuk seragam panitia yang ia bayar. Panitia yang ia tidak tahu siapa. Mereka terlihat begitu gembira, begitu tenggelam dalam dunia kecil mereka yang berkilauan. Donita berdeham pelan. Ilham mendongak. Tawanya langsung mati. Wajahnya berubah sedikit canggung, tertangkap basah sedang bersenang-senang. Ibu Ratih, sebaliknya, hanya melirik Donita sekilas dari balik bahunya. Sebuah lirikan dingin yang berlangsung kurang dari 1 detik, sebelum ia kembali fokus pada kain emas di tangannya. Lirikan itu seolah berkata, "Ah, kau sudah pulang. Jenggenggu." Hati Donita mencelos. Perasaan terasing itu kembali menghantamnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia mencoba duduk di sofa tunggal yang berjarak beberapa meter dari mereka. Ia mencoba bertanya, dengan suara yang ia usahakan terdengar ceria, tentang persiapan besok. Ilham mengangguk cepat. Ia tidak memberi jawaban detail. Ia hanya berkata semua beres. Semua aman terkendali. Lalu, Ilham berdiri. Ia menghampiri Donita, menyentuh bahunya. Sentuhan itu terasa hambar, sebuah gestur otomatis. Ia menatap Donita dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan rasa bersalah yang samar. Ia berkata bahwa Donita pasti sangat lelah setelah bekerja seharian. Ia menyarankan Donita untuk segera mandi air hangat, bersantai, dan istirahat. Ia kembali mengulang kalimat saktinya. Besok Donita adalah tamu kehormatan, jadi Donita harus tampil cantik dan segar. Itu dia. Pengusiran halus. Donita bukan bagian dari persiapan ini. Ia adalah penonton, penyandang dana, yang kini disuruh masuk ke kamar agar tidak mengganggu jalannya rapat penting. Donita tidak membantah. Ia terlalu lelah untuk berdebat, terlalu sakit hati untuk memohon. Ia hanya mengangguk pelan. Ia bangkit dan berjalan gontai menyusuri koridor panjang menuju kamar tidur utama mereka. Setiap langkah terasa berat. Apartemen mewah yang ia beli dengan keringatnya sendiri ini tiba-tiba terasa seperti hotel. Ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ia merasa bodoh. Kenapa ia terus berharap? Kenapa ia terus mencoba masuk ke dalam lingkaran yang jelas-jelas tidak menginginkannya? Ia masuk ke kamar, namun tidak langsung menutup pintu. Ia membiarkannya sedikit terbuka. Hanya celah kecil. Entah kenapa. Mungkin ia masih ingin mendengar suara kehidupan di luar sana. Atau mungkin alam bawah sadarnya menyuruhnya waspada. Ia berganti pakaian, melepaskan blazer kerjanya yang kaku, menggantinya dengan piyama katun yang nyaman. Saat itulah ia mendengarnya. Suara pintu depan ditutup. Sepertinya Ibu Ratih sudah pulang. Hening sejenak. Donita baru saja akan berbaring ketika ia mendengar suara Ilham lagi. Kali ini, suaranya pelan sekali. Ia sedang menelepon. Pasti menelepon ibunya lagi. Melanjutkan pembicaraan yang tertunda. Donita membeku. Nalurinya menyuruhnya diam. Ia mendekati celah pintu, menahan napas. Suara Ilham kini terdengar berbeda. Bukan nada manis dan memelas yang biasa ia gunakan pada Donita. Ini adalah nada yang serius, tegas, dan penuh konspirasi. Telinga Donita menangkap serpihan kalimat dengan jelas. Ilham memastikan bahwa transfer pelunasan dari Donita sudah lunas 100%. Jantung Donita mulai berdebar. Ada jeda sejenak. Ilham mendengarkan lawan bicaranya. Lalu, Ilham tertawa. Sebuah tawa pendek yang kering. Tawa yang membuat bulu kuduk Donita berdiri. Tawa itu bukan tawa bahagia. Itu tawa seseorang yang baru saja memenangkan sebuah strategi. Kemudian, kata-kata itu meluncur dari bibir suaminya. Kata-kata yang akan mengubah segalanya. Ilham meyakinkan ibunya bahwa rencana kita aman. Rencana kita. Dua kata itu menggelegar di telinga Donita. Lebih keras dari bom. Rencana apa? Sejak kapan ada kita yang tidak melibatkan dirinya? Perasaan tidak enak yang selama ini ia tepis. Kini kembali dengan kekuatan penuh, mencekik lehernya. Ini bukan lagi soal tidak dilibatkan dalam pesta. Ini jauh lebih dalam. Donita menempelkan telinganya lebih erat ke pintu kayu yang dingin itu. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mendengar Ilham berkata lagi. Kalimat terakhir yang ia dengar malam itu.
Kalimat yang akan menghantuinya. Ilham berkata bahwa setelah semua lunas hari ini, ia tahu tugasnya. Tugasmu. Jantung Donita serasa berhenti berdetak. Lututnya lemas. Ia mundur perlahan, menjauh dari pintu, dan terduduk di tepi ranjang. Ruangan kamar yang mewah itu tiba-tiba terasa pengap, seolah dindingnya merapat, hendak menghimpitnya. Rencana. Tug. Mereka menunggu. Mereka menunggu uangnya lunas. Dan sekarang setelah lunas, Ilham punya tugas. Tugas apa? Tugas yang direncanakan bersama ibunya. Di belakang istrinya yang baru saja menguras tabungannya, ketakutan yang dingin dan asing mulai menjalar di punggungnya. Ini bukan lagi soal cinta yang tak terbalas. Ini terasa seperti sebuah penipuan. 4 malam itu, Donita hampir tidak tidur. Sepanjang malam, dua kata itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Rencana. Tug. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia melihat wajah Ilham yang tertawa, mendengar nada konspirasi dalam suaranya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia salah dengar. Bahwa itu hanya paranoia. Bahwa ia hanya kelelahan. Tapi firasat buruk itu menempel erat di hatinya, menolak untuk pergi. Pagi harinya, Ilham bangun jauh lebih pagi dari biasanya. Ia tampak bersemangat, terlalu bersemangat. Ia bersiul-siul pelan sambil memilih kemeja batik termahalnya. Ia sama sekali tidak menyentuh Donita. Tidak ada pelukan pagi seperti biasa. Saat Donita mencoba bertanya tentang rencana malam nanti, Ilham hanya tertawa buru-buru. Ia berkata bahwa semua sudah beres. Ibunya sudah mengatur segalanya. Ia mengecup kening Donita dengan cepat, sebuah kecupan yang terasa dingin dan mekanis, lalu kembali mengulang mantranya. Donita adalah tamu kehormatan. Ia hanya perlu mengurus butiknya. Tidak usah repot-repot datang membantu. Ilham bahkan melarang Donita ikut, dengan alasan di sana pasti sedang kacau dan ia tidak mau istrinya kelelahan. Lalu, Ilham pergi. Pagi-pagi sekali. Meninggalkan Donita sendirian di apartemen yang luas itu, dengan gaun pesta yang tergantung bisu di lemari. Gelar, tamu kehormatan, itu kini terasa seperti sebuah ejekan yang pahit. Tamu macam apa yang tidak tahu apa-apa tentang pestanya sendiri? Tamu macam apa yang membayar seluruh tagihannya namun dilarang hadir di lokasi persiapan? Donita mencoba menyibukkan diri. Ia tetap pergi ke kantornya. Ia mencoba fokus pada deretan angka ekspor, pada sampel kain koleksi terbaru. Tapi pikirannya tidak bisa diam. Pikirannya terus kembali pada percakapan semalam. Rencana kita aman. Kamu tahu tugasmu. Apakah tugas Ilham adalah memastikan Donita tidak mengganggu rencana mereka? Di ruang pribadinya di butik, gaun pesta itu tergantung dengan anggun. Gaun brokat berwarna rose gold yang ia desain khusus. Ia membayangkan akan memakainya, berdiri di samping Ilham, menerima pujian. Ia membayangkan Ilham akan menatapnya dengan bangga. Di samping gaun itu, tergeletak sebuah kotak bludru besar berisi kado pindahan rumah. Sebuah lukisan kaligrafi karya seniman terkenal yang ia pesan 3 bulan lalu, dibingkai dengan ukiran kayu jati Jepara yang rumit. Hadiah yang ia siapkan dengan tulus. Kini, semua itu terasa hampa. Waktu berjalan merangkak. Pukul 4 sore, Donita memutuskan untuk pulang. Ia tidak bisa berkonsentrasi lagi. Ia harus bersiap. Ia harus mengabaikan firasat buruk ini. Ia harus percaya pada suaminya. Di perjalanan pulang, ia mencoba menelepon Ilham. Pesta akan dimulai 3 jam lagi. Ia hanya ingin bertanya hal sederhana. Nanti ia dijemput jam berapa? Atau ia harus ke sana sendiri? Telepon Ilham berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Endeng. Lalu, panggilan itu mati. Tidak diangkat. Hati Donita mulai gelisah. Ia mencoba mengirim pesan WhatsApp. Pesan singkat menanyakan hal yang sama. Tanda centang 2 abu-abu langsung muncul. Donita menatap layar ponselnya tanpa berkedip. 1 menit. 5 menit. Tanda centang itu berubah menjadi biru. Dibaca. Ilham sudah membacanya. Donita menunggu. Ia menahan napas. Menunggu balasan. Menunggu penjelasan. Sabar sayang, lagi sibuk. Atau, nanti Mas jemput jam 6. Apapun. Tapi tidak ada balasan yang datang. 10 menit berlalu. 15 menit. Ponsel itu tetap diam. Ilham membacanya. Dan ia memilih untuk mengabaikannya. Rasa dingin mulai menjalar di punggung Donita. Ia mencoba berpikir positif.
Mungkin Ilham benar-benar sibuk. Sangat sibuk. Ia lalu mencoba menghubungi Ibu Ratih. Mungkin ia bisa bertanya pada mertuanya. Ia menekan nomor Ibu Ratih, menelan sedikit harga dirinya. Telepon itu berdering 2 kali. Tiba-tiba, klik. Panggilan itu dimatikan. Ditolak. Jantung Donita seakan berhenti berdetak. Ini bukan tidak diangkat. Ini ditolak. Sengaja dimatikan. Tangannya mulai gemetar. Ia mencoba lagi. Menelepon Ibu Ratih sekali lagi. Kali ini, tidak ada nada sambung. Panggilannya langsung masuk ke kotak pesan suara. Donita membeku di dalam mobilnya yang berhenti di basement apartemen. Ia tahu apa artinya itu. Nomornya diblokir. Ibu mertuanya telah memblokir nomor teleponnya. Dengan tangan gemetar hebat, ia mencoba menelepon Ilham lagi. Hasilnya sama. Langsung masuk ke kotak pesan suara. Suaminya juga telah memblokir nomornya. Kenyataan itu menghantamnya telak, meremukan sisa-sisa harapan yang ia punya. Keduanya, suaminya dan ibu mertuanya, memblokir nomornya. Tepat di hari H pesta. Tepat setelah semua uang lunas. Ia akhirnya mengerti. Rencana itu, tugas Ilham. Inilah tugasnya. Menyingkirkan Donita. Memutus aksesnya. Mereka tidak hanya tidak mengundangnya. Mereka secara aktif mencegahnya untuk datang. 5. Donita duduk terdiam di dalam mobilnya yang mewah, di keheningan basement apartemen yang remang-remang. Ponsel di tangannya terasa berat. Seberat bongkahan es yang baru saja membekukan jantungnya. Diblokir. Dua-duanya. Suaminya. Ibu mertuanya. Kata itu menggema di kepalanya. Memantul-mantul di dinding tengkoraknya. Menghancurkan sisa-sisa penyangkalan terakhir yang ia miliki. Ini bukan salah pencet. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah tindakan yang disengaja. Sebuah penolakan yang terencana. Rencana kita aman. Kamu tahu tugasmu. Sekarang ia tahu apa rencana itu. Rencananya adalah menikmati semua yang bisa ia berikan. Dan tugas Ilham adalah memastikan si pemberi tidak ikut campur dalam pesta perayaan. Keringat dingin yang tadi membasahi pelipisnya kini terasa membeku. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia duduk mematung di sana. 10 menit? 30? Waktu seakan berhenti. Ia seharusnya marah. Ia seharusnya berteriak. Tapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa. Rasa lelah yang jauh lebih dalam dari sekadar lelah bekerja. Merayapi seluruh tubuhnya. Membuatnya tidak ingin bergerak. Tapi ia tidak bisa selamanya di basement. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya, ia memaksa tubuhnya keluar dari mobil. Kakinya terasa seperti jeli, gemetar. Nyaris tidak sanggup menopang berat badannya. Ia berjalan melintasi lantai beton yang dingin menuju lift pribadi yang langsung terhubung ke unit penthouse-nya. Ding! Pintu lift terbuka. Ia melangkah masuk ke dalam kotak baja berlapis cermin itu. Pantulan dirinya menatapnya balik. Seorang wanita sukses, mengenakan setelan kerja yang mahal, tas bermerek di bahu, namun dengan mata yang kosong. Wanita di cermin itu tampak begitu menyedihkan. Lift berdenting lagi saat tiba di lantai tertinggi. Ia melangkah keluar, masuk ke dalam apartemennya. Rumahnya, tempat yang seharusnya menjadi pelabuhan teramannya. Tapi malam ini, apartemen itu terasa asing dan dingin. Hening. Terlalu hening. Seharusnya jam segini ia sedang sibuk bersiap, bercanda dengan Ilham, saling membantu memilih dasi atau perhiasan. Tapi Ilham tidak ada. Ia berjalan lurus menuju kamar tidur utama. Dan di sanalah mereka. Bukti-bukti kebodohannya. Tergantung dengan anggun di depan lemari pakaian yang terbuka. Gaun brokat rose gold itu berkilauan samar tertimpa cahaya lampu kamar. Indah sekali. Sebuah gaun yang ia siapkan untuk sebuah pesta yang tidak mengundangnya. Di atas tempat tidur, tergeletak kotak bludru besar berisi lukisan kaligrafi. Hadiah tulus yang ia siapkan untuk orang-orang yang baru saja menusuknya dari belakang. Pemandangan itu adalah tamparan terakhir. Ia terduduk di depan meja riasnya yang besar. Waktu di jam digital di atas nakas menunjukkan pukul 6 sore lewat 15 menit. Pesta akan dimulai kurang dari 1 jam lagi. Ia sudah mandi. Wajahnya bersih tanpa riasan. Rambutnya masih terbungkus handuk. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di cermin itu terlihat pucat dan kalah. Ia menolak untuk kalah. Ia menolak untuk percaya. Pasti ada penjelasan lain. Pasti ada kesalahpahaman yang luar biasa. Ilham mencintainya. Ilham tidak mungkin sekejam ini. Mungkin ibunya yang memaksa.
Mungkin Ilham tertekan. Ia harus mencoba satu kali lagi. Satu kali terakhir. Ia meraih ponselnya. Ia tahu panggilannya diblokir. Tapi pesan instan? Ia membuka aplikasi WhatsApp. Nomor Ilham masih ada di sana. Pesan terakhirnya tadi sore masih bercentang biru. Dibaca, tapi diabaikan. Baiklah, ia tidak akan bertanya lagi. Ia akan memberitahu. Ia akan memaksa Ilham untuk merespons. Memaksanya untuk jujur atau panik. Dengan jemari yang kini mulai stabil, didorong oleh sisa-sisa harapan terakhir, ia mengetik sebuah pesan baru. Sebuah kalimat pendek, lugas, dan penuh kepura-puraan yang menyakitkan. Ia tidak mengetik, "Kenapa aku diblokir?" Ia tidak mengetik, "Kalian jahat sekali." Ia mengetik kalimat yang paling lugu, yang paling menusuk. "Mas, aku sudah siap. Aku berangkat sekarang ya." Ia menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Centang 2 abu-abu. Jantungnya berdebar begitu kencang. Ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Ia menatap layar itu tanpa berkedip. Ia menunggu. Menunggu tanda itu berubah menjadi biru. 1 menit berlalu. 5 menit. Tanda itu masih abu-abu. Ilham tidak membukanya. Waktu berjalan merangkak. Pukul 6:30 malam. Pesta seharusnya sudah dimulai. Donita masih duduk di sana. Masih menatap layar. Ia merasa seperti pengemis. Mengemis balasan dari suaminya sendiri. Untuk datang ke pesta yang ia bayar. Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada kerugian miliaran rupiah. Pukul 7 malam. Tanda itu masih abu-abu. Pukul 7:10. Ia sudah menyerah. Air matanya, yang tadi ia tahan, akhirnya mulai menggenang. Ia bodoh. Ia benar-benar bodoh. Rencana mereka berhasil. Mereka mengabaikannya. Mereka membiarkannya membusuk di sini sendirian. Sementara mereka tertawa dan bersulang dengan uangnya. Ia baru saja akan melempar ponsel itu ke dinding. Tepat pukul 7:15. Ponsel di tangannya bergetar hebat. Jantung Donita melompat ke tenggorokannya. Napasnya tercekat. Sebuah pesan baru. Dari Mas Ilham. Pesan abu-abu tadi sudah berubah biru. Ilham telah membacanya. Dan ia membalasnya. Inilah dia. Jawaban atas segalanya. Penjelasan. Permintaan maaf. Atau, dengan jari gemetar hebat, ia menyentuh notifikasi itu. 6 jempol Donita yang gemetar hebat melayang di atas layar ponsel. Layar itu terasa dingin di bawah kulitnya yang mendadak panas. 1 sentuhan. Notifikasi itu terbuka. Hanya ada 1 gelembung pesan baru. 1 baris kalimat. Pendek, tajam, dan tanpa basa-basi. Mata Donita memindai deretan huruf itu. "Kamu tidak usah datang malam ini. Ibuku tidak ingin kamu datang." Donita membacanya sekali. Huruf-huruf itu tampak kabur, menari-nari di depan matanya, menolak untuk membentuk makna. Rasanya seperti membaca bahasa asing yang tidak ia mengerti. Ini tidak mungkin. Ilham pasti salah kirim. Ini pasti balasan untuk orang lain. Ia mengedipkan matanya cepat. Berusaha menjernihkan pandangannya. Ia membacanya lagi. 2 kali. "Kamu tidak usah datang malam ini. Ibuku tidak ingin kamu datang." Ia membacanya 3 kali. 4 kali. Kosong. Selama beberapa detik yang terasa abadi, otaknya lumpuh. Otaknya menolak memproses informasi brutal itu. Tidak ada suara di dalam kepalanya. Tidak ada pikiran. Hanya ada keheningan yang memekakan telinga. Kemudian, pemahaman itu menghantamnya. Hantaman itu tidak terasa di otaknya, tapi langsung ke fisiknya. Rasanya seperti ada tangan raksasa tak kasat mata yang menembus dadanya, mencengkeram jantungnya erat-erat, dan meremasnya tanpa ampun. Napasnya tercekat di tenggorokan. Udara di paru-parunya seakan tersedot paksa. Sakit sekali. Bukan sakit hati emosional yang klise. Ini adalah sakit fisik yang nyata. Menusuk tajam dari dada hingga menembus ke punggung. Ponsel itu meluncur pelan dari genggamannya yang tiba-tiba kehilangan semua kekuatan. Benda canggih itu jatuh tanpa suara ke pangkuannya yang tertutup piyama katun lembut. Donita menatap lurus ke depan. Kepantulan dirinya di cermin meja rias. Wanita di cermin itu menatapnya balik dengan mata yang kini benar-benar kosong. Pupil matanya membesar. Gaun pesta berwarna rose gold yang tergantung di lemari di belakangnya kini terlihat seperti sebuah kostum badut yang mahal. Kado kaligrafi di atas ranjang tampak seperti monumen kebodohannya. "Ibuku tidak ingin kamu datang."
Bukan, maaf, pestanya ditunda. Bukan, sayang, ada masalah mendadak, nanti aku jelaskan. Bukan, ibu sedang sakit, kita tunda saja. Kalimat itu adalah sebuah pernyataan final, sebuah pengusiran, sebuah penolakan mutlak yang gamblang, brutal, dan yang paling mengerikan, disengaja. Dan Ilham, suaminya, pria yang ia cintai lebih dari bisnisnya sendiri, pria yang ia bela di depan keluarganya, pria yang ia biayai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pria itu yang mengetik pesan ini. Ilham bukan sekadar penyampai pesan yang takut pada ibunya. Ia adalah kaki tangan. Ia adalah eksekutor dari rencana ini. Saat itu juga, seperti bendungan yang pecah, seperti kepingan puzzle terakhir yang jatuh ke tempatnya, semuanya menjadi sangat jelas. Kilatan-kilatan ingatan menyerbu masuk tanpa bisa ia cegah. Suara Ilham di telepon semalam. Rencana kita aman. Inilah rencananya. Menikmati rumah mewah yang ia bayar. Merayakannya dengan pesta mewah yang ia bayar, tanpa kehadiran dirinya. Kamu tahu tugasmu. Inilah tugas Ilham. Tugasnya adalah memastikan sang mesin ATM, sang sponsor utama, Donita, tersingkir dengan rapi setelah semua tagihan lunas. Rumah sudah atas nama Ibu Ratih. Pesta sudah dibayar. Dekorasi bunga impor sudah terpasang. Catering ratusan juta sudah terhidang. Mereka tidak lagi membutuhkannya. Mereka tidak pernah membutuhkannya. Mereka hanya membutuhkan uangnya. Ingatan-ingatan lain berhamburan, memenuhi kepalanya seperti racun. Ingatan saat ia membatalkan perjalanan bisnis penting ke Paris, membatalkan pertemuan dengan klien besar yang bisa mengubah masa depan perusahaannya, hanya karena Ibu Ratih tiba-tiba masuk angin dan ingin dirawat oleh menantunya. Padahal Donita tahu, Ibu Ratih hanya ingin pamer pada teman-teman arisannya bahwa menantu pengusahanya bisa ia suruh-suruh seperti pembantu pribadi. Ingatan saat ia menalangi kerugian bisnis kafe Ilham yang gagal total. Ratusan juta uang tabungan pribadinya lenyap. Tanpa ucapan terima kasih sepeser pun. Yang ada hanya keluhan Ilham. Kenapa modal yang ia berikan tidak lebih besar sekalian? Semua sindiran Ibu Ratih. Tentang hijabnya yang katanya kaku seperti ibu-ibu pengajian. Tentang ia yang terlalu sibuk bekerja sampai lupa kodrat sebagai wanita. Dan yang paling menyakitkan, sindiran bahwa ia mandul karena belum juga memberikan cucu. Padahal Donitalah yang menunda kehamilan, karena ia harus bekerja ekstra keras untuk menstabilkan keuangan keluarga, termasuk keuangan Ilham dan ibunya. Selama ini, ia menelan semua itu. Ia menelannya bulat-bulat, melapisi racun itu dengan cinta butanya pada Ilham. Ia selalu berpikir Ilham ada di pihaknya. Bahwa Ilham hanya pria baik yang terjebak di antara istri dan ibu. Pesan teks ini adalah bukti. Ilham tidak terjebak. Ilham adalah bagian dari jebakan itu. Ilham telah memilih. Dan ia tidak memilih Donita. Air mata panas akhirnya mulai menggenang di pelupuk matanya. Panas, perih, dan penuh dengan rasa penghinaan yang tak terhingga. Ia nyaris terisak. Ia ingin berteriak. Ia ingin menjerit sekeras-kerasnya. Ia ingin melempar cermin di depannya. Ia ingin menyobek-nyobek gaun rose gold itu hingga menjadi serpihan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Air mata itu sudah di ujung, siap tumpah. Siap mengalir membasahi riasan yang bahkan belum sempat ia pulaskan. Tapi saat ia menatap matanya sendiri, mata wanita yang telah membangun kerajaan bisnis dari nol, mata wanita yang terbiasa menghadapi pengkhianatan dalam negosiasi bisnis, mata wanita yang pernah jatuh dan bangkit sendirian berkali-kali, sesuatu yang lain terjadi. Air mata itu berhenti. Tidak jadi jatuh. Rasa sakit yang membakar dan meremas jantungnya itu tidak hilang. Rasa sakit itu berubah bentuk. Ia tidak hancur. Ia justru mengeras. Seperti baja yang ditempa dalam api yang paling panas, lalu dicelupkan ke dalam air es. Hatinya yang tadi remuk, kini membeku. Menjadi bongkahan es yang dingin, tajam, dan jernih. Kemarahan yang dingin, bukan kemarahan emosional yang meledak-ledak, tapi kemarahan yang penuh perhitungan, kemarahan yang fokus, mulai menjalari setiap pembuluh darahnya, menggantikan rasa sakit yang melumpuhkan tadi. Ia bukan lagi Donita si istri penurut. Ia bukan lagi Donita yang memohon cinta. Ia adalah Donita Aulia, sang direktur utama. Ia bukan korban. Ia adalah seorang investor cerdas yang baru saja menyadari bahwa seluruh investasinya dalam pernikahan ini busuk. Dan apa yang dilakukan investor cerdas ketika tahu investasinya busuk? Cut loss, memotong kerugian. Secepat mungkin.
7 pantulan di cermin itu kini menatapnya balik dengan sorot mata yang menakutkan. Wanita di cermin itu tidak lagi menangis. Air mata yang tadi sudah menggenang di pelupuk, secara ajaib, surut kembali. Seolah diserap paksa oleh hawa dingin yang tiba-tiba membeku di dalam dadanya. Rasa sakit yang tadi meremas jantungnya hingga ia nyaris tidak bisa bernapas tidak hilang. Ia hanya bermetamorfosis. Dari bara api yang membakar dan melumpuhkan, ia berubah menjadi bongkahan es Arktik. Dingin, jernih, tajam, dan sangat fokus. Kekuatan baru ini menjalari setiap sel tubuhnya, meluruskan punggungnya yang tadi membungkuk pasrah, mengalirkan energi dingin ke jemarinya yang gemetar. Ia bukan lagi Donita yang lemah, yang memohon cinta, yang rela menjadi keset. Ia adalah Donita Aulia. Wanita yang telah melalui api neraka saat membangun bisnisnya dari nol. Wanita yang terbiasa bernegosiasi dengan klien-klien terlicik dari seluruh dunia. Wanita yang pernah jatuh, dikhianati rekan bisnis, dan bangkit sendirian berkali-kali. Dan mereka, suaminya yang ia cintai dan ibu mertuanya yang ia hormati, baru saja melakukan satu kesalahan fatal. Kesalahan yang tidak akan pernah bisa mereka perbaiki. Mereka meremehkannya. Mereka pikir mereka sedang menipu seorang istri bodoh yang penurut dan gila cinta. Mereka tidak sadar. Mereka baru saja membangunkan seekor naga yang sedang tidur di atas tumpukan emasnya. Jemarinya, yang tadi gemetar hebat, kini menjadi stabil. Sedikit dingin, namun mantap. Ia meraih kembali ponsel pribadinya yang tergeletak di pangkuannya. Ia menatap layar itu. Menatap pesan ilham untuk yang terakhir kalinya. Bukan lagi dengan rasa sakit, tapi dengan rasa jijik yang mendalam. Sebuah senyuman kecil, nyaris tak terlihat, dingin, dan penuh ironi, tersungging di bibirnya yang pucat. Ia melihat ke cermin, seolah mengangguk pada pantulan dirinya sendiri. Baiklah, kalian yang memulai. Aku yang akan mengakhirinya. Jarinya menari ringan di atas papan ketik virtual. Ia mengetik sebuah balasan. Balasan yang akan menjadi bensin terakhir untuk api kesombongan mereka. Balasan yang akan meninabobokan mereka dalam kemenangan sesaat. Ia tidak memaki. Ia tidak mengancam. Ia tidak memohon. Ia tidak bertanya. Ia hanya mengetik 2 kata sederhana yang penuh kepatuhan palsu. Baiklah, Mas. Ia menekan tombol kirim. Centang 2 biru. Terbaca. Ia tahu persis apa yang terjadi di rumah mewah itu saat ini. Ilham membaca pesan ini. Ilham tersenyum lega. Mungkin ia menunjukkannya pada ibunya. Mereka berdua tertawa. Mereka merasa menang. Mereka berpikir, bagus, dia penurut seperti biasa. Masalah selesai. Mereka akan kembali bersulang, kembali tertawa, melanjutkan pesta mereka tanpa gangguan. Donita sengaja memberikan ketenangan palsu itu. Ia memberi mereka izin untuk menikmati jam-jam terakhir kemewahan mereka. Ketenangan sesaat sebelum badai tsunami kategori 5 menghantam mereka tanpa peringatan. Selesai. Donita meletakkan ponsel pribadinya itu di atas meja rias. Ia mendorongnya pelan menjauh dengan ujung jarinya, seolah benda itu kotor. Ponsel itu, yang penuh dengan riwayat pesan cinta palsu, penuh dengan notifikasi tagihan, penuh dengan bukti pengorbanan sia-sia, adalah simbol dari Donita sang istri. Dan Donita sang istri, baru saja mati 5 menit yang lalu. Ia berdiri. Langkahnya mantap. Tulang punggungnya tegak lurus. Ia berjalan melewati gaun rose gold yang tergantung. Gaun itu kini tampak konyol di matanya. Ia bahkan tidak meliriknya. Ia melangkah melewati kotak kado kaligrafi di atas ranjang. Benda mahal itu tak lebih dari sekadar pengingat kebodohannya. Ia tidak berjalan ke kamar mandi untuk menangis di bawah shower. Ia tidak berjalan ke dapur untuk mencari coklat atau es krim. Ia berjalan lurus, dengan langkah tegap seorang komandan, menuju pintu lain di dalam kamar tidur utama mereka. Pintu kayu solid yang menghubungkan ruang pribadinya dengan ruang kerjanya. Ia masuk ke dalam benteng kekuasaannya. Ruangan ini berbeda. Jika kamar tidurnya hangat dan personal, ruangan ini dingin, profesional, dan berbau otoritas. Dindingnya dipenuhi rak buku tinggi menjulang berisi buku-buku bisnis dan hukum. Meja kerjanya besar, terbuat dari kayu solid, bersih, dan menghadap langsung ke jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota. Ia duduk di kursi kebesarannya. Kursi kulit hitam legam yang seolah memeluk punggungnya, memberinya kekuatan yang familiar. Disinilah ia menghabiskan ribuan jam membangun hidupnya. Disinilah ia adalah ratu.
Ia mengabaikan laptop yang tadi ia gunakan untuk mentransfer uang pelunasan. Ia membuka laci mejanya. Di dalamnya, tergeletak sebuah benda lain. Sebuah ponsel yang berbeda. Ponsel bisnisnya. Benda itu berwarna hitam solid, tanpa hiasan, terasa berat dan dingin di tangannya. Saat ia menyalakan layarnya, yang muncul bukanlah foto pernikahannya. Yang muncul adalah logo perusahaannya yang berkilauan. Ponsel ini tidak berisi aplikasi kencan atau media sosial. Ponsel ini berisi kontak para bankir prioritas, pengacara-pengacara top negara, manajer operasional kepercayaannya, dan klien-klien miliarder. Ini adalah ponsel Donita sang direktur utama. Ini adalah senjatanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkannya perlahan. Ia bukan lagi istri yang patah hati. Ia adalah seorang investor yang baru saja menyadari bahwa seluruh investasinya dalam pernikahan ini adalah investasi bodong. Dan otaknya yang analitis bekerja dengan kecepatan kilat, memetakan situasi. Cut loss, memotong kerugian. Aset 1, rumah mewah. Status, lunas dibayar olehnya sore tadi. Aset 2, kartu kredit tambahan, Ilham Al-Ratih. Status, aktif. Limit tak terbatas. Ditanggung rekening utamanya. Aset 3. Mobil Alphard putih. Status. Fasilitas direktur. Atas nama. Perusahaannya. Aset 4. Gaji Ilham. Status. Aktif. Dibayar oleh. Perusahaannya. Rencananya terbentuk dalam hitungan detik. Dan tanpa ampun. Ia akan menarik kembali semuanya. Malam ini juga. Jemarinya yang lentik dan dingin menyentuh layar ponsel bisnisnya. Ia membuka daftar kontak panggil cepat. Matanya tidak mencari nama sahabatnya untuk menangis. Matanya mencari nama pertama di daftar. Haris, Priority Banking. 7:30 malam. Di Istana Kertas Permata Hijau. Pesta itu pasti sedang berada di puncaknya. Ilham dan Ibu Ratih pasti sedang bersulang, tertawa di puncak dunia mereka. Merasa begitu pintar dan menang. Kemenangan mereka dibangun di atas kebodohan Donita. Kebodohan yang kini telah menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih purba dan berbahaya. Jari telunjuk Donita menekan layar ponsel bisnisnya. Panggilan itu tersambung ke nomor pribadi bankir prioritasnya. Panggilan pertama, Pak Haris, Priority Banking. Panggilan itu dijawab pada dering kedua. Di seberang sana, Donita bisa mendengar suara latar televisi yang dikecilkan. Jelas sekali ia mengganggu waktu istirahat sang bankir. Donita tidak peduli. Ia tidak membuang waktu 1 detik pun untuk basa-basi, tanpa "selamat malam" atau "maaf mengganggu". Suaranya yang keluar dari bibirnya sendiri nyaris tidak ia kenali. Suara itu datar, dingin, metalik, dan tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Ia langsung memberi instruksi. Perintah pertama, yang paling mudah, blokir permanen, bukan sementara, seluruh kartu kredit tambahan di bawah akun primernya. Ia menyebutkan 2 nama dengan jelas, Ilham Gunawan dan Ratih Puspita. Ia ingin kartu-kartu itu hancur secara sistem, menjadi kepingan plastik tak berguna, efektif detik ini juga. Pak Haris, yang terbiasa menangani permintaan aneh klien-klien utamanya, hanya mengiyakan dan terdengar langsung mengetik di komputernya. Perintah kedua, batalkan semua instruksi transfer terjadwal, auto debit, atau pembayaran otomatis yang ditujukan ke rekening developer Permata Hijau atau rekening manajemen properti terkait. Iuran bulanan, tagihan utilitas, apapun. Hentikan semua aliran dana ke properti itu. Perintah ketiga, yang paling berat, transaksi pelunasan rumah miliaran rupiah yang baru ia eksekusi sore tadi. Donita tahu uang itu sudah berpindah tangan. Ia tidak meminta pembatalan transfer yang mustahil. Ia meminta sesuatu yang jauh lebih merusak. Ia secara resmi, sebagai pemilik tunggal rekening sumber dana, mengajukan sengketa atas transaksi tersebut. Ia menginstruksikan Pak Haris untuk segera menghubungi tim legal ban malam ini juga. Alasannya, ia mentransfer dana tersebut di bawah tekanan, paksaan, dan indikasi penipuan finansial, undue influence, yang terencana oleh pihak penerima manfaat, yaitu suami dan ibu mertuanya. Ia menyatakan bahwa ia, sebagai pembayar sah, tidak pernah menyetujui proses serah terima aset atas nama Ibu Ratih. Ia ingin bank segera mengirimkan surat pemberitahuan sengketa resmi kepada bank pihak developer. Ia ingin dana itu dibekukan dalam rekening penampung. Ia ingin proses serah terima kunci dibatalkan secara hukum. Ia ingin status rumah itu, malam ini juga,
berubah dari terjual menjadi dalam sengketa perbankan. Pak Haris, yang menangkap keseriusan dan nada mematikan dalam suara klien terbesarnya, berjanji akan mengeskalasi ini ke tim legal darurat saat itu juga. Donita menutup telepon. Satu selesai. Jemarinya bergerak lagi. Tanpa jeda. Panggilan kedua. Pak Surya, manajer pemasaran senior Permata Hijau. Orang yang paling sering ia temui saat proses negosiasi. Panggilannya butuh beberapa saat untuk diangkat. Mungkin karena nomor bisnisnya tidak terdaftar di ponsel pribadi Pak Surya. Saat diangkat, nada suara Donita berubah total. Suara metalik tadi hilang, digantikan oleh suara wanita yang panik, nyaris terisak, namun tetap terkendali. Suara seorang korban yang baru saja menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia membeberkan ceritanya dengan cepat. Ia adalah Donita, pembayar lunas unit A12. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah ditipu habis-habisan oleh keluarganya sendiri. Ia menginformasikan bahwa ia mentransfer dana itu di bawah paksaan. Ia kemudian menjatuhkan bom utamanya. Ia memberitahu Pak Surya bahwa ia telah secara resmi mengajukan sengketa pembayaran melalui bank-nya. Bahwa tim legal bank sedang dalam proses membekukan dana tersebut. Ia, sebagai pembayar sah, tidak pernah menyetujui serah terima kunci kepada Ibu Ratih. Kemudian, ia memberikan ancaman terselubung. Pesta yang sedang berlangsung malam ini di properti itu adalah pesta ilegal. Pesta yang merayakan hasil penipuan. Jika pihak developer Permata Hijau mengizinkan pesta itu berlanjut, atau, lebih buruk lagi, menyerahkan kunci kepada Ibu Ratih, maka pihak developer akan ia anggap sebagai kaki tangan yang bersekongkol dalam penipuan ini. Ia tidak akan segan menuntut Permata Hijau secara hukum. Di seberang telepon, Donita bisa membayangkan wajah Pak Surya yang pucat pasi. Tuntutan hukum miliaran dan skandal penipuan di properti elit adalah mimpi buruk bagi citra perusahaan. Donita tidak perlu memberi perintah. Pak Surya, untuk melindungi perusahaannya sendiri, pasti akan melakukan apa yang ia inginkan. Donita hanya perlu menunggu. Ia menutup telepon, membayangkan kepanikan yang baru saja ia ciptakan. Dua selesai. Jemarinya bergerak lagi. Panggilan ketiga. Kali ini ke nomor internal perusahaannya. Pak Anto, manajer operasional kepercayaannya, yang paling loyal padanya. Nada suara Donita kembali berubah. Kembali menjadi suara sang direktur utama. Dingin, tegas, dan absolut. Perintahnya singkat dan jelas. Pertama, siapkan surat penarikan semua fasilitas perusahaan atas nama Ilham Gunawan. Jabatan, Direktur Pemasaran. Kedua, kirim tim penarikan aset besok pagi, tepat pukul 7, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ia menyebutkan nomor polisi mobil Alphard putih yang biasa dipakai Ilham dengan jelas. Ambil mobil itu dimanapun ia berada. Ketiga, bekukan rekening gaji Ilham Gunawan dan proses surat pemberhentian kerja atas namanya. Efektif detik ini juga. Alasannya, penyalahgunaan fasilitas perusahaan dan tindakan yang merugikan citra perusahaan. Pak Anto, yang mungkin kaget namun terlalu profesional untuk bertanya, hanya menjawab siap melaksanakan. 3 selesai. Donita meletakkan ponsel bisnisnya di atas meja. Selesai. 3 panggilan telepon. Total 45 menit. Dalam kurang dari 1 jam, ia telah membongkar fondasi kehidupan palsu yang baru saja akan mereka nikmati. Ia bangkit dari kursi kerjanya. Tubuhnya terasa ringan. Beban yang selama 3 tahun terakhir ia pikul di pundaknya. Beban untuk menyenangkan semua orang, beban untuk membeli cinta, telah terangkat. Ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Kosong yang bersih. Ia berjalan keluar dari ruang kerjanya, kembali ke kamar tidur. Saat itulah ia mendengarnya. Suara getaran pelan dari atas meja rias. Ponsel pribadinya. Layarnya menyala. Mas Ilham Caling. Panggilan itu berdering panjang. Lalu mati. Sedetik kemudian, menyala lagi. Ibu mertua Caling. Mati. Lalu menyala lagi. Mas Ilham Caling. Mas Ilham Caling. Mas Ilham Caling. Ponsel itu bergetar hebat di atas meja kaca, menimbulkan suara derit panik di ruangan yang hening. Panggilan itu datang tanpa henti. Panik, marah, dan penuh tuntutan. Donita menatap layar yang menjerit-jerit itu. Ia tersenyum tipis. Pasti manajer catering sudah datang menagih. Pasti kartu kreditnya ditolak di depan semua tamu. Domino pertama telah jatuh. Ia tidak menyentuh ponsel itu.
Ia membiarkannya menjerit. Ia berjalan melewatinya, lurus menuju kamar mandi utama. Ia membuka keran air panas di batubnya yang besar. Ia menaburkan bat bom aroma lavender. Ia butuh berendam. Ia butuh membersihkan kotoran yang menempel di tubuhnya selama 3 tahun terakhir. Malam ini, ia akan tidur nyenyak. 9 di rumah mewah permata hijau. Pesta sedang berada di puncaknya. Istana itu bermandikan cahaya. Lampu-lampu kristal mahal, yang dipilih langsung oleh Ibu Ratih, berkilauan memantulkan sinarnya di lantai marmer impor yang mengilap sempurna. Alunan musik instrumental klasik mengalun lembut, bercampur dengan tawa-tawa renyah dan denting gelas-gelas tinggi. Ibu Ratih adalah ratu malam itu. Ia berdiri di tengah-tengah lingkaran teman-teman sosialitanya. Geng arisan berlian. Ia mengenakan kaftan yang dijahit khusus, penuh dengan payet berkilauan. Hijabnya ditata rumit oleh penata rias profesional. Wajahnya berseri-seri, memancarkan kemenangan dan keangkuhan. Ia menceritakan dengan bangga bagaimana ia mendesain setiap sudut rumah ini. Ia memuji-muji Ilham, anaknya, sebagai anak berbakti yang telah mewujudkan impian terbesar ibunya. Ilham, yang berdiri tidak jauh dari situ, tersenyum bangga. Jasnya yang mahal terasa pas di badan. Ia merasa seperti raja. Ia telah berhasil. Ia memenuhi impian ibunya, dan ia berhasil mengendalikan istrinya. Balasan singkat, "Baiklah, Mas," dari Donita beberapa jam lalu adalah buktinya. Donita menurut, seperti biasa. Kini ia bisa menikmati pesta ini tanpa gangguan, tanpa harus melihat wajah menantu yang selalu mengingatkannya bahwa semua ini bukan miliknya. Saat itulah, manajer catering yang bernama Pak Tono menghampirinya. Senyumnya kaku, tidak seramah di awal acara. Ia membawa sebuah tablet dan mesin edisi portable. Sudah waktunya pelunasan sisa tagihan 50%, sesuai kesepakatan. Ilham, dengan rasa percaya diri yang meluap, mengeluarkan dompet kulit buayanya. Ia menarik kartu kredit platinum hitam dari dalamnya. Kartu tambahan dari Donita, dengan limit tak terbatas. Ia menyerahkannya dengan santai. Pak Tono mengambil kartu itu, menggeseknya. Ada jeda sejenak. Mesin itu berbunyi pelan. Pak Tono mengerutkan kening. Ia mencoba lagi. Gagal. Transaksi ditolak. Senyum Ilham sedikit goyah. Ia tertawa kecil, menyalahkan jaringan sinyal di kawasan elit itu. Ia menyuruh Pak Tono mencoba lagi. Pak Tono mencoba untuk ketiga kalinya. Masih ditolak. Beberapa tamu yang kebetulan berdiri di dekat situ mulai menoleh. Tawa mereka mereda. Wajah Ilham mulai memanas. Ia merasa malu. Ia berkata pasti ada masalah dengan kartu itu. Dengan sedikit lebih angkuh, ia mengeluarkan kartu lain. Kartu black metal yang terlihat jauh lebih eksklusif. Ini juga kartu tambahan dari Donita. Kartu simpanannya. Ia menyerahkannya. Yakin kali ini pasti berhasil. Pak Tono menggeseknya. Hasilnya sama. Kali ini, layar mesin edisi itu menampilkan pesan yang jelas. Kartu diblokir. Wajah Ilham langsung pucat pasi. Apa maksudnya diblokir? Suara Pak Tono kini kehilangan semua keramahannya. Ia berbicara dengan nada tegas dan dingin, membuat bisikan-bisikan di sekitar mereka terhenti. Ia menyebutkan nominal ratusan juta yang belum terbayar. Ia memberi peringatan bahwa jika pembayaran tidak diselesaikan dalam 30 menit, timnya akan menghentikan layanan. Menghentikan layanan? Ilham panik. Ia mundur selangkah, buru-buru mengeluarkan ponselnya. Sialan Donita. Apa yang dia lakukan? Ini pasti kesalahan. Ia harus menelepon istrinya. Ia menekan nomor Donita dengan tangan gemetar. Panggilan itu berdering, lalu masuk ke kotak pesan suara. Jantung Ilham berdebar kencang. Ia menelepon lagi. Dan lagi. Masuk kotak pesan suara. Ini disengaja. Ibu Ratih, menyadari ada keributan di pusat pesta, berjalan menghampiri Ilham. Wajahnya masih angkuh. Ia melihat Ilham yang pucat dan Pak Tono yang marah. Mendengar masalahnya, Ibu Ratih mendengus. Ia mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia yakin Donita hanya sedang jual mahal. Ia akan memberi pelajaran pada menantunya itu. Ia menekan nomor Donita. Klik. Panggilan itu langsung ditolak. Ibu Ratih tertegun. Ia mencoba lagi. Panggilannya langsung masuk ke kotak pesan suara. Saat itulah mereka berdua sadar. Keduanya diblokir. Ini bukan kecelakaan. Ini disengaja. Tepat pada saat kepanikan tertinggi itu,
Kekacauan kedua datang. Musik instrumental klasik yang mengalun merdu tiba-tiba berhenti total. Sini. Seluruh tamu di aula besar itu menoleh serempak ke arah pintu utama. Di sana, berdiri 3 orang pria berjas gelap. Mereka bukan tamu. Wajah mereka kaku dan serius. Yang di tengah, yang terlihat paling senior, adalah Pak Surya, manajer pemasaran permata hijau yang wajahnya sangat dikenali oleh Ilham. Di belakang mereka, beberapa petugas keamanan berseragam menyusul masuk. Pak Surya berjalan cepat ke tengah ruangan. Ia tidak membuang waktu. Ia tidak meminta maaf karena menginterupsi. Suaranya terdengar keras dan jelas di ruangan yang mendadak hening itu. Ia mengumumkan adanya masalah administrasi yang sangat serius. Ia mengumumkan bahwa pihak pembayar utama dan penjamin penuh unit ini, ia menyebut nama Donita dengan jelas, telah menarik persetujuannya atas transaksi. Pekikan tertahan terdengar dari para tamu. Wajah Ibu Ratih berubah dari merah padam menjadi sepucat mayat. Pak Surya melanjutkan, suaranya dingin. Pihak pembayar mengklaim adanya indikasi penipuan dan paksaan. Dana pelunasan yang baru ditransfer sore tadi telah dibekukan oleh pihak bank atas permintaan penggugat. Secara legal, rumah ini statusnya sengketa. Hening. Suasana begitu senyap sampai-sampai suara es batu yang mencair di gelas seorang tamu bisa terdengar. Pesta ini selesai. Pak Surya mengumumkan itu dengan tegas. Demi keamanan hukum, ia harus meminta semua tamu untuk segera meninggalkan area ini. Rumah ini akan disegel sementara sampai ada kejelasan hukum. Kekacauan meledak. Para sosialita itu tidak perlu disuruh 2 kali. Aib. Ini adalah aib terbesar tahun ini. Mereka bergegas pergi, berhamburan seperti tikus meninggalkan kapal karam. Wajah mereka yang tadi penuh senyum palsu kini berganti dengan ekspresi syok, kasihan, dan yang paling banyak, puas. Mereka berbisik-bisik, beberapa bahkan terang-terangan mengeluarkan ponsel untuk memotret. Sementara para tamu melarikan diri, Pak Tono manajer catering memberi isyarat kepada timnya. Perintahnya singkat. Bereskan. Para pelayan yang tadi sigap menyajikan minuman kini bergerak lebih sigap lagi. Mereka mulai menumpuk piring-piring kotor dengan kasar. Hidangan buffet yang masih utuh, sate domba, udang galah, salmon panggang, langsung ditutup aluminium foil dan didorong ke troli. Mereka mencabut dekorasi bunga mahal di meja, membongkar mesin kopi. Mereka bekerja cepat seperti tim perampok, mengambil kembali semua yang belum terbayar. Ibu Ratih menjerit. Ia mencoba menghentikan mereka. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Ilham hanya berdiri mematung, ponsel masih di tangan, menatap nanar kehancuran pestanya. Setelah catering pergi, kini giliran tim developer. Pak Surya mengeluarkan sebuah gulungan stiker besar berwarna kuning cerah. Petugas keamanan bertubuh besar menghampiri Ilham dan Ibu Ratih. Mereka meminta keduanya, dengan sangat menyesal namun tegas, untuk meninggalkan properti ini. Diusir. Mereka diusir. Ilham dan Ibu Ratih, dalam pakaian pesta termahal mereka, berjalan gontai menuruni tangga teras. Di belakang mereka, tim keamanan menempelkan stiker kuning besar itu di pintu kayu jati yang megah. Disegel, sengketa hukum. Petugas keamanan memasang gembok tambahan dan rantai besar di gerbang utama. Ilham dan Ibu Ratih kini berdiri di pinggir jalan, di luar gerbang rumah impian mereka. Lampu-lampu taman yang mewah masih menyala. Ironisnya menerangi wajah mereka yang pucat dan kalah. 10 gerbang besi tempa yang megah itu tertutup. Suara gembok rantai tambahan yang dipasang petugas keamanan terdengar menggema di jalanan yang sepi. Klik. Selesai. Ilham dan Ibu Ratih berdiri mematung di trotoar yang dingin. Terbengong. Pakaian pesta mereka yang mahal dan gemerlapan kini terasa seperti kostum badut yang konyol. Lampu-lampu taman dari rumah sengketa itu masih menyala terang, menyoroti 2 sosok yang kalah dan terhina itu, menjadikan mereka tontonan bagi siapa saja yang kebetulan lewat. Mobil-mobil tamu terakhir melesat pergi. Tak ada satupun yang berhenti. Tak ada yang menawarkan tumpangan. Para sosialita itu sibuk dengan ponsel mereka, menyebarkan berita terpanas tahun ini, gosip tentang aib terbesar yang pernah mereka saksikan. Kenyataan menghantam Ilham. Ia merogoh ponselnya. Jemarinya yang gemetar panik mengetik rentetan pesan. Pesan marah. Pesan memohon. Pesan ancaman. Semuanya terkirim. Dan semuanya hanya menampilkan centang 2 abu-abu. Donita bahkan tidak membacanya lagi. Ibu Ratih gemetar hebat. Tapi bukan karena dingin. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ini adalah amarah murni yang tak tersalurkan.
Ia menatap putranya dengan kebencian, seolah ini semua salah Ilham. Mereka terdampar. Tidak ada mobil. Tidak ada uang tunai yang cukup di dompet Ilham untuk hotel mewah. Kartu kredit sudah menjadi plastik tak berguna. Pilihan mereka hanya satu. Dengan rasa malu yang membakar tenggorokan, Ilham memesan taksi online menggunakan sisa saldo dompet digitalnya. Tujuannya, apartemen Mutiara. Mereka harus bicara pada Donita. Ini pasti hanya gertakan. Donita mencintainya. Ia pasti bisa meluluhkan hati istrinya lagi. Perjalanan ke apartemen terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Tiba di lobi penthouse yang megah, Ilham melangkah dengan sisa-sisa keangkuhannya. Ia menempelkan kartu aksesnya di pintu kaca lobi. Lampu merah menyala. Akses ditolak. Ia mencoba lagi. Ditolak. Petugas keamanan lobi menghampiri mereka dengan tatapan curiga. Ilham, yang biasanya disambut dengan hormat, kini harus menjelaskan siapa dirinya. Petugas itu, dengan wajah datar, mengangkat gagang telepon interkom. Ia harus meminta izin pemilik unit. Ilham dan Ibu Ratih berdiri di lobi seperti dua pengemis, menunggu belas kasihan untuk masuk ke tempat yang mereka anggap rumah. Izin diberikan. Lift yang biasanya terasa cepat, malam ini terasa merangkak lambat. Pintu lift terbuka di lantai tertinggi. Pintu unit apartemen itu sedikit terbuka. Mereka tidak perlu mengetuk. Ilham mendorongnya kasar. Pemandangan di dalam membuat darah mereka mendidih. Apartemen itu tenang dan damai. Tidak ada tanda-tanda kepanikan atau kesedihan. Donita ada di sana. Ia sedang duduk santai di sofa ruang tamu, mengenakan piyama katun yang nyaman, rambutnya yang basah terbungkus handuk. Ia terlihat segar, seolah baru saja menikmati spa di rumah. Di depannya, secangkir teh jahe mengepulkan uap wangi. Ia menatap kedatangan mereka dengan ketenangan yang menakutkan. Matanya dingin, sedingin es. Amarah Ilham meledak. Ia melangkah maju, tangannya menunjuk-nunjuk. Mulutnya, yang tak terdengar, memuntahkan amarah dan tuduhan. Ibu Ratih, di belakangnya, ikut maju. Wajahnya menyeringai marah. Ia seolah ingin menerkam Donita. Donita tidak bergeming. Ia hanya menatap mereka. Ia membiarkan mereka melampiaskan amarah yang sia-sia itu. Setelah mereka kehabisan napas, Donita dengan perlahan meletakkan cangkir tehnya. Ia berdiri, bukan dengan takut, tapi dengan otoritas penuh seorang ratu di istananya. Ia tidak membalas. Ia hanya berjalan pelan ke arah pintu masuk. Di sudut dekat pintu, sudah tertata rapi dua buah koper besar dan satu tas travel. Koper-koper mahal milik Ilham. Donita menendang pelan koper itu dengan ujung kakinya, mendorongnya ke koridor di luar pintu. Lalu, ia berbalik menatap Ilham dan Ibu Ratih. Ia mengangkat satu tangannya. Bukan untuk menampar. Jarinya menunjuk lurus ke arah pintu keluar. Sebuah gestur pengusiran yang final dan tak terbantahkan. Ilham membeku. Wajahnya berubah dari amarah menjadi ketakutan murni. Ia mencoba meraih tangan Donita. Donita menarik tangannya cepat, seolah baru menyentuh api. Ilham mencoba strategi lamanya. Ia memasang wajah memelas. Donita tidak goyah. Matanya tetap sedingin baja. Ilham dan Ibu Ratih akhirnya sadar. Mereka telah kalah. Total. Dengan tangan gemetar, Ilham menarik koper-kopernya. Ibu Ratih berjalan gontai di belakangnya. Tubuhnya yang angkuh kini membungkuk kalah. Saat mereka melangkah melewati ambang pintu, Donita menutup pintu kayu solid itu. Terdengar suara kunci ganda yang diputar dari dalam. Klek-klek. Suara itu adalah akhir dari segalanya. 1 tahun berlalu. Bagi Ilham dan Ibu Ratih, itu adalah 365 hari penderitaan. Gugatan cerai Donita berjalan mulus. Pengacara Ilham yang mencoba menuntut harta gonogini atas perusahaan Donita hanya dipermalukan di pengadilan. Pengacara Donita dengan mudah membuktikan bahwa perusahaan itu didirikan jauh sebelum pernikahan, dan selama menikah, Ilham justru menjadi parasit finansial. Berita aib pesta itu menyebar lebih cepat dari api. Ibu Ratih menjadi bahan tertawaan di kalangan sosialita. Ia dikucilkan. Stres, malu, dan pola makan yang buruk membuat penyakit diabetes dan darah tingginya kumat. Wanita yang dulu glamor itu kini hanya terbaring sakit-sakitan di rumah kontrakan lamanya yang sempit dan berdebu. Ilham, yang keesokan paginya menyaksikan Alphardnya ditarik paksa oleh tim leasing perusahaan, mencoba mencari kerja. Tapi ia sadar, ia tidak punya keahlian apa-apa. Jabatannya sebagai direktur hanyalah topeng. CV-nya kosong.
Setelah puluhan lamaran ditolak, ia berakhir menjadi sopir taksi online dengan mobil sewaan. Itu pun tak bertahan lama. Ia gagal membayar cicilan harian, dan mobil sewaannya disita. Mereka jatuh miskin. Untuk bertahan hidup, mereka menjual sisa-sisa perabot di rumah kontrakan. Pertengkaran menjadi menu harian, saling menyalahkan atas nasib buruk yang mereka ciptakan sendiri. Bagi Donita, itu adalah 365 hari kebebasan. Bebas dari beban pernikahan toksik, ia mencurahkan seluruh energinya untuk bisnis dan kebahagiaannya. Perusahaannya meledak. Lini busana modest ramah lingkungan yang ia luncurkan menembus pasar Eropa dan Milan. Ia membuka 2 pabrik baru, menyerap ratusan tenaga kerja. Wajahnya kini jauh lebih bersinar. Auranya memancarkan kepercayaan diri dan kedamaian. Di suatu siang yang cerah, di 2 sudut kota yang berbeda, Donita, mengenakan gamis putih sederhana yang anggun, sedang berada di sebuah panti asuhan yang ramai. Ia mengadakan syukuran atas pencapaian perusahaannya. Bukan pesta sosialita palsu. Ia duduk bersila di lantai, tertawa lepas, menyuapi seorang anak yatim piatu. Ia menyerahkan secara simbolis donasi besar untuk renovasi total gedung panti. Para lansia dan anak-anak mendoakannya dengan tulus. Di saat yang hampir bersamaan, di sudut lain kota yang berdebu dan panas, sebuah antrean panjang dan kusam mengular di depan sebuah bangunan sederhana bertuliskan, "Dapur Umum Gratis, Jumat Berkah." Orang-orang lelah dengan pakaian lusuh mengantre sabar. Di tengah antrean itu, berdiri 2 sosok yang kontras namun sama-sama menyedihkan. Seorang wanita tua yang kurus, bungkuk, dan terlihat sakit-sakitan, hijabnya kusam. Di depannya, seorang pria yang juga kurus, dengan kaos oblong luntur, menatap ke depan dengan pandangan hampa. Ibu Ratih dan Ilham. Mereka memegang mangkuk kaleng kosong, menunggu giliran mendapatkan jatah nasi bungkus dan sayur lodeh. Donita pernah mati-matian membelikan mereka rumah mewah, hanya untuk dihina. Sebagai gantinya, Tuhan memberinya istana yang takkan pernah bisa disegel. Istana bernama kebebasan. Bernama kebebasan. Bernama kebebasan. Bernama kebebasan. Bernama kebebasan. Bernama kebebasan.